Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan persidangan dengan kasus pembunuhan. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Mei 2016, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara PDM 123 Pengadilan Negeri Malang 24 2016 dengan terdakwa Wahyu Arif bin Yogi siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan pasal 230 KUHP, setelah kami amati ruang sidang ini sudah layak dilaksanakan agenda sidang pada pagi hari ini. Dan sesuai pasal 152 KUHP, kami majelis hakim dihadirkan dengan 2 surat penetapan. Surat penetapan pertama bahwa Ketua Pengadilan Negeri Malang yang menetapkan kami dengan saya Muhammad Surya Trias Wijaya SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim dan Maria Sari SHMH serta Selvi Anita SHMH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Surat penetapan kedua dari kami sendiri yaitu Majelis Hakim mengenai agenda sidang yang jatuh pada hari ini yaitu Rabu 4 Mei 2016. Panitia siap melaksanakan persidangan? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum? Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama no register perkara PDM 123 garing PN Malang garing 24 garing 2016 dengan terdakwa Wahyu Arif bin Yogi pada hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, terdakwa sudah hadir di persidangan? Iya, sudah yang mulia. Baiklah penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas, harap hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara Wahyu Arif bin Yogi, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, saya mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat mulia. Diperlakukan dengan baik selama di tahanan? Ya, saya dalam keadaan baik. Apa saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya dampingi yang mulia. Baik, apakah Anda benar penasihat hukum dari saudara terdakwa? Benar yang mulia. Yang mulia, bisakah saya melihat surat kuasa dan kartu tanda advokat milik penasihat hukum? Baik, silakan penasihat hukum untuk maju untuk menunjukkan kartu identitas dan surat advokasinya serta terdakwa. Silakan maju. Jaksa penuntut umum silakan maju. Bagaimana? Jika sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, sebelumnya saya akan mencontohkan identitas saudara berdasarkan KTP. Wahyu Arif bin Yogi, tempat dan tanggal lahir saudara? Ini lagi 21 Januari 1995 Sekarang bertempat tinggal di mana? di Malang. Lebih tepatnya? Di Jalan Soekarno Hatta nomor 15. Baik, pekerjaan saudara? Mahasiswa. Pendidikan terakhir? SMA. Jenis kelamin laki-laki kewargaan Indonesia dan beragama Islam, apakah benar? Ya, benar yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Ya, siap yang mulia. Apakah saudara telah menerima surat turunan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Ya, sudah yang mulia. Kira-kira berapa lama? Sekitar 7 hari yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi PDM
123 garis miring Kejaksaan Tinggi Malang garis miring 24 garis miring 2016 Pengadilan Negeri Malang. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, riwayat penahanan dianggap telah dibacakan, dakwaan bahwa Saudara Wahyu Arif bin Yongki pada hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB atau tidak-tidaknya waktu antara pukul 00 WIB sampai pukul 7.00 WIB pada tanggal 17 November 2015 atau setidak-tidaknya pada tanggal lain di bulan November 2015 di rumah tempat kediaman korban di Jalan Elok nomor 11 Malang atau di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang telah dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa Faisal Ramadan, Muhammad Fajar dan Azim yang mana dilakukan dan terjadinya sebagaimana diuraikan bawah ini. Bahwa ketika terdakwa masih berpacaran dengan saudara Eugenia, terdakwa pernah mengajak Eugenia ke rumah korban dan di sana Eugenia juga berkenalan dengan saudara korban Faisal. Mengetahui saudara Eugenia dan Faisal menjalin hubungan komunikasi yang cukup dekat, semenjak itu terdakwa sangat marah terhadap Faisal. Kejadian ini berlanjut hingga Eugenia memutuskan terdakwa karena ingin melanjutkan hubungannya dengan korban Faisal. Melihat hal ini, terdakwa sangat marah dan cemburu melihat sehingga mulai meluncurkan aksinya. Pada tanggal 17 November 2014, sekitar pukul 16.00 WIB di kediaman korban Faisal di kompleks kediaman Jalan Elok nomor 11 Malang. Pada saat berada di tempat Faisal, terdakwa Wahyu Arif dan Faisal berbincang-bincang hingga sekitar pukul 23.00 WIB. Dilanjutkan bermain PS sampai jam 03.00 WIB. Korban Faisal menuju kamar tidurnya untuk beristirahat. Terdakwa mengikuti Faisal sampai ke kamar tidur. Setelah melihat Faisal tertidur pulas, timbulnya terdakwa untuk melaksanakan rencananya. Kemudian terdakwa mengambil palu dan memukul bagian kepala Faisal. Setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa membersihkan pakaiannya, namun sekitar pukul 04.00 WIB, Sugita datang dan menuju kamar Faisal hendak membangunkan untuk sholat jamaah subuh di masjid. Pada saat itu juga terdakwa mengikuti Sugita dan memukul Sugita dengan alat yang sama dan menggorok tengkuk Sugita dengan niat agar tidak ada saksi. Beberapa menit berselang, Azim berteriak memanggil nama Faisal dan Sugita yang tidak juga siap untuk sholat subuh. Teriakan yang tidak mendapatkan jawaban untuk membuat Azim menuju kamar Faisal. Selanjutnya Azim yang mendapati kedua korban berlumuran darah, tiba-tiba kepala Azim dikarungi dan dipukul berkali-kali oleh terdakwa hingga Azim tak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatannya kepada korban Azim, terdakwa kembali membersihkan pakaiannya di ruang tengah hingga pukul 5.30 WIB. Setelah melakukan aksinya, terdakwa meninggalkan rumah Faisal dan menuju pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil Faisal dan membawa barang-barang berharga seperti arloji, handphone, dan gelang emas. Perbuatan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 340 dan atau 338 KUHP. Malang 24 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum Abian Punang Sarjana SHMH dan Dina Uni Simbolon SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana? Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Ya, pengertian dia. Baik, bagaimana? Saudara terdakwa ada tanggapan dari surat dakwaan jaksa yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum? Ya, sepenuhnya saya berikan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Agar yang mulia kami keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sudah siap? Siap yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan salimannya. Baiklah, silakan. Baik, penasihat hukum, silakan membaca eksepsinya. Baik yang mulia, terima kasih. Saya akan membacakan eksepsinya. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat kuasa yang bertanggal 25 Januari 2016 yang bertindak atas nama dan untuk klien kami Wahyu Arif bin Yongki mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum bahwa klien kami telah melanggar pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Kami hendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku. Keberatan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah obscurable, yaitu tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Alasannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut. 1. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan ialah harus berupa uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana yang dilakukan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum untuk menggunakan kata-kata sekitar dan atau setidak-tidaknya yang mengakibatkan ketidakjelasan atau kekaburan mengenai lokus delikti dan tempus delikti, sehingga
sudah sepatutnya apabila surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan obskur libel atau tidak jelas atau kabur. 3. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara cermat mengenai keadaan yang sebenarnya, yaitu apakah kematian korban disebabkan karena dipukul menggunakan palu ataukah karena ditusuk menggunakan pisau. 4. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan mengenai palu tersebut milik siapa, apakah milik terdakwa ataukah milik korban sendiri. 5. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyebutkan berapa kali korban dipukul menggunakan palu dan juga keadaan korban setelah dipukul menggunakan palu, apakah hanya pingsan atau justru telah meninggal pada saat dipukul menggunakan palu. 6. Bahwa di dalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 340 dan 338 KUHP yang didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak menyambung atau tidak pas dengan peristiwa yang didakwakan. 7. Untuk lebih jelasnya berikut adalah unsur-unsur pasal 340 KUHP. Yang A. Perbuatan yaitu menghilangkan nyawa. B. Objeknya berupa orang lain. C. Dengan sengaja. Dan D. Dengan rencana terlebih dahulu. 8. Berikut adalah unsur-unsur pasal 338 KUHP. A. Perbuatan yaitu menghilangkan nyawa. B. Nyawa yaitu objeknya orang lain. C. Dengan sengaja. Surat dakwaan dikatakan jelas apabila pertanyaan-pertanyaan di atas adalah jawaban dalam surat dakwaan, tetapi kenyataannya dalam surat dakwaan tersebut tidak jelas jawabannya dan tidak dapat dimuat dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan yang obskur libel seperti ini harus dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami, tim penasihat hukum terdakwa, mohon agar majelis hakim yang terhormat tentang eksepsi ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan-alasannya. 2. Menyatakan dakwaan pada jaksa penuntut umum batal demi hukum karena kabur atau obskur libellum, tidak berdasarkan dan terkesan mengada-ngada. 3. Mengembalikan berkas perkara atau BAP pada jaksa penuntut umum. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah dan telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan jaksa penuntut umum. 5. Membebankan biaya perkara ini pada negara. Demikian eksepsi yang kami sampaikan. Atas perkenaan dan dikabulkannya eksepsi ini oleh majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Malam 4 Februari 2016, hormat kami tim penasihat hukum Sarifah Rizkyati SHMH dan Rahmi Awalia SH. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Yang mulia, kami masih berpegang teguh pada surat dakwaan. Baiklah, majelis hakim membutuhkan waktu 14 hari untuk menetapkan putusan sela. Berdasarkan pasal 156 KUHP, maka sidang hari ini ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2016 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Malang, dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan log register perkara PDM 123/PN Malang /2004/2016 dengan terdakwa Wahyu Arif bin Yongki pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum harap hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, yang mulia, petugas sekarang hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan duduk. Wahyu Arif bin Yongki, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, siap yang mulia. Baik. Apakah Anda diperlakukan dengan baik selama di tahanan? Ya, saya tetap secara baik yang mulia. Baik, sesuai dengan catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada para pihak untuk mendengarkan baik-baik isi putusan sela. Putusan sela, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut ini dalam perkara terdakwa.
Nama lengkap Wahyu Arif bin Yoki, tempat lahir Banyuwangi, umur tanggal lahir 25 tahun 26 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman nomor 20, RT 03 RW 08, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Pandean, Banyuwangi, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SMA. 1. Ditahan penyidik kepolisian Resort Malang tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016. 2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016. Pengadilan Negeri Malang tersebut setelah membaca surat dalam berkas perkara ini, setelah membaca dan mendengar eksepsi penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum no register PDN 123/KJ Malang /24/2016 Malang tertanggal 24 Mei 2016, menimbang bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan ini yaitu dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2016 tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 4 Februari 2016 yang pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya baik penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum sama-sama tetap pada pendiriannya dan masing-masing telah memohon putusan eksepsi tentang eksepsi tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari serta menelaah secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum dihubungkan dengan bunyi ketentuan pasal 143 KUHP, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil sesuai dengan lampiran BAP terdakwa oleh penyidik, sehingga terdakwa ketika ditanya oleh majelis hakim telah sesuai dengan yang dibacakan pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim berpendapat eksepsi dari penasihat hukum hanya menyatakan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap tanpa diuraikan yang menyebabkan unsur-unsur dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena pembuatan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 143 KUHP, maka surat dakwaan penuntut umum dapat diterima sebagai surat dakwaan yang sah, sehingga diperintahkan kepada penuntut umum untuk meneruskan pemeriksaan terhadap terdakwa perihal materi pokok perkara berdasarkan surat dakwaan yang dinyatakan sah tersebut. Mengadili. 1. Menyatakan menolak eksepsi terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima sebagai surat dakwaan yang sah. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa perihal materi pokok perkara berdasarkan surat dakwaan penuntut umum no register PDN 123/KJ Malang /24/2016 Malang dengan tanggal 3 Juni 2016. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu pada tanggal 10 Juli 2016 oleh kami, M. Suryatri S. Wijaya SHMH selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, Selvi Anita Arisandi SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Maria Sari Megaputri SHMH sebagai Hakim Anggota 2 dan Luki SH sebagai panitia pengganti. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah menerima dengan surat putusan selah yang telah dibacakan majelis hakim? Bagaimana penasihat hukum? Apakah menerima dengan surat putusan selah yang telah dibacakan? Kami menerima yang mulia. Untuk panitera, mohon keberatan eksepsi kami dicatat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi dan alat buktinya? Belum yang mulia, kami minta waktu 1 minggu.
Panitera 1 minggu dari sekarang. 18 Mei 2016. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Malang, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.